Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Kenalkan, nama saya Ain Rosmiati dari kelas 5B PPSI reguler. Di sini saya akan membahas tentang materi evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ini ada beberapa materi yang dapat saya jelaskan. Yang pertama yaitu hakikat evaluasi penilaian, pengukuran, dan perbedaan di antara keduanya. Yaitu yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran adalah proses pengukuran data melalui pengamatan empiris atau proses pemberian angka. Angka yang terdiri dari angka kualitatif atau usaha memperoleh deskripsi numerik dalam suatu tingkatan di mana seorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Pengukuran berkaitan erat dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif. Yang selanjutnya itu adalah penilaian. Penilaian merupakan langkah lanjutan dari pengukuran. Penilaian mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri dan berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh. Yang selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan yang dimana untuk mengetahui keadaan tertentu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur tertentu guna memperoleh kesimpulan tertentu. Nah, jadi evaluasi itu adalah suatu proses yang sistematis meliputi pengukuran, penilaian untuk menentukan sejauh mana peserta didik itu telah mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya adalah lingkup penilaian dan tujuan penilaian. Lingkup penilaian terdapat ada tiga, yaitu sikap atau afektif, dan kedua pengetahuan atau kognitif, dan ketiga keterampilan atau psikomotorik. Yang satu adalah sikap. Sikap adalah segala aspek yang mencakup penanaman nilai-nilai yang karakter yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Pada pasal 3 Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian sikap bertujuan untuk memperoleh deskripsi perilaku peserta didik. Yang selanjutnya ada pengetahuan atau kognitif. Nah, pada ranah pengetahuan meliputi pengetahuan pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Penilaian pengetahuan bertujuan untuk mengetahui penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan tertentu. Ada keterampilan atau psikomotorik adalah segala aspek yang mencakup kemampuan untuk menciptakan, membuat, atau mengukur sebuah ide yang diwujudkan dalam bentuk karya tangan, aktivitas, produk, dan tugas tertentu. Bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan dan melakukan tugas tertentu. Jadi dalam proses keterampilan atau psikomotorik, seorang guru dapat melihat sejauh mana mereka menghasilkan karya tersebut dengan bahan-bahan yang ada. Ada prinsip-prinsip penilaian. Nah, cara dan alat yang digunakan dalam penilaian pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip penilaian. Prinsip penilaian adalah hal-hal yang mendasar yang harus diperhatikan dalam kegiatan. Adalah sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan, kriteria, dan akuntabel. Yang selanjutnya adalah bentuk penilaian hasil belajar dan kegunaannya. Nah, bentuk-bentuk penilaian yang ditetapkan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 adalah penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidik, dan penilaian oleh pemerintah. Nah, dalam penilaian yang dilakukan pendidikan dapat berupa ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lainnya yang relevan dengan kompetensi yang akan dinilai, bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran pada setiap materi pembelajaran. Digunakan sebagai dasar untuk menentukan kenaikan kelas bagi peserta didik. Selanjutnya ada teknik-teknik penilaian. Nah, dalam teknik penilaian tersebut adalah metode atau cara penilaian yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi. Nah, teknik penilaian ada dua cara, yaitu tes dan non-tes. Nah, tes adalah alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Nah, dalam teknik
penilaian melalui tes itu ada 3 cara, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Dalam tes tertulis adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab siswa dengan memberikan jawaban tertulis. Nah, dalam tes tertulis ada 2 cara, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Nah, dalam tes objektif itu merupakan bentuk tes yang menilai kemampuan siswa tanpa bisa mengukur tingkat berpikir siswa. Contohnya pilihan ganda, benar salah. Nah, yang kedua itu tes subjektif, merupakan tes yang dibuat oleh guru untuk menguji kemampuan siswa dalam berpikir kritis serta kreatif sehingga guru dapat mengetahui kemampuan berpikir setiap individu. Nah, yang selanjutnya ada tes lisan, yaitu tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara guru dengan siswa. Yang selanjutnya ada tes perbuatan, yang dimana tes perbuatan itu yang meminta peserta didik untuk menampilkan atau unjuk kerja sesuatu dengan tugas yang sesuai dengan tugas yang dikerjakan dan tujuan yang akan dicapai, misalnya untuk mengetahui perkembangan motorik anak. Dalam teknik penilaian melalui non-tes ada beberapa teknik. Nah, sebelumnya, teknik non-tes adalah cara mengumpulkan kemajuan pembelajaran dengan cara selain tes. Nah, bentuk-bentuk non-tes yaitu observasi, wawancara, angket, penilaian diri, penilaian antar teman, dan portofolio. Nah, observasi itu mengamati langsung kegiatan, ucapan, dan tingkah laku orang yang sedang dipelajari. Digunakan untuk mengetahui sikap dan kepribadian seseorang yang menyangkut kegiatan belajar serta pendidikannya. Nah, yang kedua itu wawancara atau interview dengan cara melakukan dialog berhadapan muka langsung, yaitu antara guru dengan peserta didik. Yang dilakukan itu ada sesi tanya jawab. Nah, yang ketiga itu ada angket, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid atau kepada orang secara teratur. Hasilnya dijadikan sebagai bahan penilaian terhadap kegiatan belajar dan pendidikan murid. Yang selanjutnya adalah penilaian diri. Penilaian diri adalah teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkah laku, tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dengan mutu pelajaran tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah penilaian antar teman. Nah, dalam penilaian antar teman terhadap peserta didik yang lain terkait dengan sikap atau perilaku peserta didik yang dinilai. Jadi, penilaian antar teman itu teman yang satu menilai teman yang lain. Yang selanjutnya adalah penilaian portofolio, yang dimana merupakan kumpulan hasil siswa dari kerja yang sengaja diperbuat untuk menunjukkan bukti tentang kompetensi, pemahaman, dan capaian siswa dalam mata pembelajaran tertentu. Mekanisme penilaian meliputi kegiatan perencanaan penilaian, penentuan KKM, pelaksanaan penilaian, analisis hasil penilaian, tindak lanjut hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Nah, perencanaan penilaian oleh pendidik. Nah, oleh pendidik harus membuat rencana pembelajaran secara terpadu dengan silabus dan rencana pembelajarannya, yaitu penilaian oleh pendidik itu pendidik harus menyiapkan RPP dulu. Nah, yang selanjutnya perencanaan penilaian oleh satuan pendidik. Nah, pendataan KKM setiap mata pelajaran. Nah, KKM itu apa? KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Nah, selanjutnya perencanaan penilaian oleh pemerintah. Nah, bentuk ujian nasional, survei, dan sensus melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Yang selanjutnya ada penentuan KKM atau penentuan kriteria ketuntasan minimal. Nah, merupakan nilai standar yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran, yang dimana apabila nilai yang diperoleh dari hasil ulangan dan tugas belum mencapai KKM yang ditentukan oleh guru, maka siswa harus mengikuti remedial atau perbaikan. Nah, adapun kriteria dan penetapannya yaitu tingkat kompleksitas, itu tingkat kesulitan dan kerumitan. Nah, setiap indikator yang harus dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran. Nah,
Yang selanjutnya sumber daya pendukung. Nah, meliputi sumber daya alam atau sarana dan prasarana. Sumber daya manusia yang meliputi kepala sekolah, guru, siswa dan lain-lain itu harus jadi daya pendukung bagi siswa. Yang selanjutnya itu ada ke tingkat kemampuan atau intak atau rata-rata siswa sekolah atau INOP. Atau kemampuan awal, yaitu tertingkat kemampuan rata-rata peserta didik yang didasarkan pada hasil penerimaan atau report, yaitu pelaksanaan penilaian. Nah, menurut Suradi 2015 nomor halaman 17, pengajian penilaian kepada peserta didik dilakukan dalam suasana kondusif. Nah, tenang dan nyaman, dan menerapkan prinsip valid. Nah, tentang dan nyaman dan menerapkan prinsip valid objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, menggunakan acuan kriteria dan akuntabel oleh peserta didik. Yang selanjutnya itu ada analisis hasil penilaian. Nah, ada analisis hasil penilaian oleh pendidik, oleh satuan pendidik, dan oleh pemerintah. Nah, analisis satuan pendidik oleh pendidik adalah menggunakan acuan kriteria. Nah, oleh satuan pendidik itu menganalisis hasil belajar lalu dibandingkan dengan KKM yang telah ditetapkan atau dengan kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh guru. Yang selanjutnya oleh pemerintah, yaitu menganalisis hasil ujian nasional. Yang selanjutnya tindak lanjut hasil penilaian. Tindak lanjut oleh pendidik adalah pelaksanaan program remedial bagi siswa yang belum memenuhi KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang selanjutnya tindak lanjut oleh satuan pendidik, yaitu menyiapkan hasil belajar atau raport. Yang selanjutnya menerbitkan ijazah. Yang selanjutnya tindak lanjut oleh pemerintah, yaitu menyusun peringkat ujian nasional setiap sekolah. Yang selanjutnya ada pelaporan hasil penilaian. Nah, di sini ada semua hasil penilaian harus dilaporkan kepada orang yang berkepentingan seperti orang tua wali, guru, dan yang lainnya. Oleh pendidik, yaitu menghitung nilai mata pelajaran atau hasil ulangan, UTS, UAS, dan lain-lain. Oleh satuan pendidik itu melaporkan hasil penilaian kepada orang tua. Oleh pemerintah, yaitu analisis berupa daya serap dan peringkat ujian nasional. Nah, yang selanjutnya oleh satuan pendidik, yaitu menilai pencapaian kompetensi atau UTS dari hasil UTS, dari UAS, dari ulangan, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada oleh pemerintah, yaitu pengelolaan dan pengendalian UN atau ujian nasional. Yang selanjutnya adalah prosedur penilaian. Nah, prosedur merupakan suatu proses atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, penilaian aspek sikap selalu melalui tahapan prosedur penilaian, yaitu mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran, yaitu mengamati perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Nah, menindaklanjuti hasil pengamatan, mendeskripsikan perilaku peserta didik, mendeskripsikan pengetahuan, menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian, hasil keterampilan. Nah, menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian. Selanjutnya adalah instrumen penilaian dan rubrik penskoran. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian sehingga dapat terkumpul data kompetensi yang dinilai. Nah, instrumen penilaian yang digunakan pendidik adalah tes, pengamatan, penugasan atau individu, bisa individu atau kelompok atau praktik, dan bentuk lain sesuai karakteristik peserta didik secara aspek yang dinilai. Yang selanjutnya adalah instrumen penilaian oleh pemerintah, yaitu ujian nasional yang hasilnya harus dapat menggambarkan pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Yang selanjutnya ada rubrik.
yaitu alat bagi guru untuk menetapkan kriteria pencapaian untuk tugas. Tidak hanya berguna bagi guru, alat ini juga bermanfaat bagi siswa mendefinisikan secara tertulis apa yang diharapkan dari siswa untuk mendapatkan nilai tertentu pada suatu tugas. Nah, rubrik ada dua, yaitu rubrik analitik dan rubrik holistik. Nah, rubrik analitik itu yang digunakan oleh pengajar untuk mengukur kinerja atau produk dari berbagai aspek. Nah, untuk kemudian masing-masing nilai dijumlahkan menjadi nilai total bersifat formatif. Nah, rubrik holistik digunakan oleh pengajar untuk mengukur. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan penilaian dan pengelolaan atau pemanfaatan hasil penilaian serta pelaporannya. Nah, di sini langkah-langkah pelaksanaan penilaian ada membuat dan menetapkan rencana serta tujuan pembelajaran. Di sini dalam rencana kita dapat menyusun RPP terlebih dahulu. Yang kedua itu menentukan teknik penilaian yang tepat. Yang ketiga pelaksanaan proses pembelajaran. Selanjutnya ada materi PAP dan PAN. PAP itu adalah penilaian acuan patokan dan PAN adalah penilaian acuan norma. Nah, PAN di sini adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa lain dengan kelompoknya. PAN adalah membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma relatif, karena apabila seorang siswa yang terjun ke kelompok A misalnya termasuk hebat itu. Nah, mungkin jika pindah ke kelompok lainnya hanya menduduki kualitas sedang saja. Nah, pendekatan ini disebut dengan apa adanya. Nah, membandingkan prestasi dengan cara membandingkan prestasi sesama peserta didik dalam kelompoknya, bukan membandingkan hasil belajar siswa dengan kelompok lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.